Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Bukit Sion, kembali kami menyapa kita semua. Semoga pagi ini kita dalam keadaan yang sehat menyambut hari baru karunia Tuhan. Mengawali hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Pagi ini kami boleh bangun menikmati hari baru karunia Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, mengawali hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan, boleh kami pahami dengan baik, terlebih kami terus lakukan dalam hidup karunia Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan renungan harian Toraya, Jumat 1 Agustus 2025, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Hosea pasal 9, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Hosea pasal 9, ayat 10 sampai 17. Akibat ketidaktaatan Israel. Firman Tuhan. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban sehingga mereka menjadi kejijikan seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku membuat mereka bulus sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim seperti yang aku lihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita akan merenungkan dalam satu tema, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Hosea pasal 9 ayat 10 sampai 17 menggambarkan kekecewaan Tuhan kepada Israel, khususnya Efraim atau Israel Utara. Di ayat 10 dikatakan bahwa Israel seperti buah pertama yang sangat dikasihinya, namun kini berkhianat dengan menyembah Baal. Pelanggaran ini menyebabkan Tuhan harus menghukum keturunan Israel. Kemuliaan mereka akan hilang, kemandulan akan dialami, dan anak-anak mereka akan mati. Jelas di ayat 11 sampai 16. Tuhan menyatakan bahwa bangsa Israel telah menolak untuk mendengarnya dan tidak setia, sehingga mereka akan menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Israel akan mengalami penderitaan. Mereka dibuang dan akan mengembara di antara bangsa-bangsa, sebab mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Israel telah memilih banyak kemuliaan, kekayaan, dan keturunan. Tetapi pada akhirnya kehilangan segalanya karena mengkhianati kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pengalaman pahit yang dialami Israel mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan.
kita bisa terbuang dari hadapan Tuhan, kita bisa mengalami krisis identitas, kehancuran keluarga, terlebih jaminan masa depan akan hilang apabila kita tidak setia kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi, jangan memberhalakan berkat itu dan melupakan Tuhan yang merupakan sumber berkat. Tuhan menghukum bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena manusialah yang memilih jalan yang bertentangan dengannya. Melalui bacaan kita hari ini, kita belajar bahwa betapa penting tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan yang dianugerahkan. Roh Kudus kiranya menolong kita semua, sehingga menjalani hidup karunia-Nya ini, kita tetap dimampukan untuk setia dan terus taat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas waktu yang indah Tuhan beri bagi kami. Di pagi ini, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya ya Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk memahami dengan baik, dan juga tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kami untuk melakukannya dalam sepanjang hidup kami, untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Pada pagi ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anggota jemaat dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan masing-masing, dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap apa yang dikerjakan. Berdoa untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi sukacita dalam menjalani masa tua ini. Berdoa ya Tuhan untuk segenap anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Sekiranya kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan segenap kekasih-kekasih kami. Juga berdoa ya Tuhan untuk kekasih kami yang saat ini sedang berduka. Kiranya Tuhan yang terus menghibur mereka dalam duka yang sedang dialami. Berdoa ya Tuhan untuk kami semua dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami menjalani hidup karunia Tuhan ini. Berdoa untuk segenap anak-anak muda dalam masa muda. Kiranya Tuhan terus memberkati. Juga segenap anak-anak dalam masa pertumbuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati dalam proses pertumbuhan, sehingga semakin hari semakin bertumbuh dalam iman yang baik dan pengenalan kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, terkhusus di tanah Toraja ini. Biarlah Tuhan terus memberkati, sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni segala salah dan dosa kami, terus layakan kami untuk datang kepadamu. Ini kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.